Orang ngawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para santri rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah bahwa pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 23 ya, bulan Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal berapa? 20 Rabiul Akhir. 20 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan taklim ya. Alhamdulillah, sholawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepadanya para sahabatnya, para ulama amilin, mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita mulai ya dari ikhwan kita. Gantian iwan awat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meresatu Buya, gimana rasanya jadi kiai? Apakah senang atau pusing? Bagus pertanyaannya, jarang pertanyaan begini. Buya, gimana rasanya jadi kiai? Apakah senang atau pusing? Senang Buya. Banyak senangnya daripada ada pusingnya. Ya. Nah, sebetulnya hidup itu santri, gimana kita maunya? Maksudnya gini, tidak sedikit para kiai, para ulama yang cari aman. Jadi cari aman itu nggak mau pusing. Monoton aja gitu hidupnya, aman, tentrem, tapi pesantrennya nggak ada kemajuan. Hei, kamu ngobrol. Misa. Kakak di depan, kakak di depan. Nah, hidup kita ya, jangan cari aman. Hidup harus cari tantangan. Orang yang hidup mencari tantangan akan maju. Ada tipe orang yang cari amanah, tidak mau pusing, tidak mau banyak masalah, jadi tidak akan maju-maju. Ya, carilah tantangan, berarti bukan berarti ditantang supaya ada pusing, gitu, ditantang ada masalah, tapi kita harus punya konsep surat Al-Insyirah. Faida farokta fansob. Apabila sudah selesai satu pekerjaan, fansob, cari pekerjaan lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu kamu berharap. Itu faedah farghab itu konsep seseorang untuk bisa maju. Ya, jadi kalau santri nanya ke Buya, apakah senang atau pusing? Banyak senangnya. Kenapa? Karena Buya punya cita-cita sejak dulu jadi kiai. Buya kuliah di ITB. Tahu nggak kalau di ITB itu jadi pejabat nantinya. Para menteri sekarang, menteri sebelumnya itu dari ITB kebanyakan. UI atau ITB, Unpad lah kalau hukum. Pas Buya kuliah di ITB, wah ini nggak cocok kata Buya. Belajarnya banyak amat ini. Matematikanya, fisikanya, wah nggak ada waktu untuk belajar kitab kata Buya. Nah, Buya banting setir, udahlah berhenti di ITB. Cukup 1 tahun. Buya memilih jalur untuk jadi seorang kiai. Kalau Buya di ITB akan jadi kiai, mungkin jadi teknokrat nantinya. Karena sejak awal kita sudah belajar konsep teknologi. Pas kita udah masuk jurusan tahun pertama, itu sudah kita menghitung-hitung gimana sih ngatur lampu lalu lintas itu, gimana hijaunya, kuningnya, merahnya berapa lama, itu ada konteksnya.
Dihitung itu, Buya sudah menghitung itu sejak tahun pertama di ITB. Wah, ini kata Buya nggak cocok. Maka Buya memilih yang agak sedikit ringan di UPI, itu nggak terlalu sibuk. Karena UPI itu matematik untuk jadi guru matematik. Kalau di ITB itu untuk jadi insinyur, untuk jadi ya yang bikin pesawat, itulah kira-kira di pabrik-pabrik besar, industri. Maka Buya saat itu pindah. Alhamdulillah pas Buya masuk UPI bisa lebih banyak belajar kitab, ya, menghafal Quran. Meskipun menghafal Quran tidak hafal-hafal, Buya berhafal Quran setelah Buya menikah. Jadi sebetulnya prestasi itu tidak harus diraih sebelum nikah. Setelah nikah pun harus banyak prestasi. Ya, begitu. Jadi alhamdulillah, makanya Buya berharap kalian jadi ajengan, jadi kiai. Sudah terlalu banyak insinyur, terlalu banyak doktor, ya kebetulan Buya alhamdulillah ya doktor ya kiai, ya. Tapi doktornya nggak dipakai, tapi dipakai untuk kehidupan, cara berpikir dan sebagainya, ya. Begitu jawaban yang pertama. Yang kedua, Buya, apakah Israel sama Palestina nggak bisa damai? Buya, apakah Israel, ini nulisnya Israel, apakah Israel sama Palestina nggak bisa damai? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semuanya mungkin, apalagi masalah Israel dan Palestina masalah kecil. Masalah hancurnya alam semesta itu nanti matahari hancur. Bukan saja matahari, bulan itu hancur, bumi, planet yang 9 itu ya. Ditambah dengan itu kan baru langit pertama, belum langit 2 sampai 7 lapis. Itu hancur semuanya, itu yakin dengan keagungan Allah. Apalagi masalah Palestina dan Israel. Ya, ini kalau santri nanya ke Buya, apakah Israel sama Palestina nggak bisa damai? Pasti bisa. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa sampai sekarang nggak selesai-selesai? Ya, kenapa? Sejak tahun 1957 itu kan mulai Israel menyerang ke Palestina itu 1957. Sudah berapa puluh tahun. Buya punya konsep atau punya pendapat, maaf, supaya Palestina dan Israel ini damai, kita ini harus mempunyai pemimpin dunia Islam. Kita sekarang ini tidak punya pemimpin dunia Islam. Kita hanya punya pemimpin Islam, itu hanya pemimpin negara. Ulama Indonesia, ulama Malaysia gitu kan, ulama Saudi. Nggak ada ulama yang dunia Islam tuh nggak ada, kita kalah oleh non Muslim. Kenapa kalau Paus bisa menjadi pemimpin orang Kristen yang berkedudukan di Vatikan? Kalau ada orang Kristen diganggu, langsung Paulus turun. Selidiki, kata Paulus. Apa tuh? Kalau bisa balas, gitu. Umat Islam dibantai, nggak ada yang bisa membantu. Nah, ini kita ini sudah lama tidak punya pemimpin dunia Islam. Istilahnya mau khalifah, mau apapun lah itu terserah. Yang penting Buya ingin ada pemimpin, seorang yang menjadi pemimpin dunia Islam. Dia berbicara, diikuti oleh seluruh umat Islam. Sebagaimana dulu baginda Rasul, wafat baginda Rasul diganti oleh Abu Bakar Siddiq. Kan baginda Rasul wafat hari Senin, dimakamkan hari Rabu, demi untuk memilih seorang pemimpin dunia Islam. Siapa nih yang mengganti baginda? Bukan kenabian ya, karena Rasul khataman nabiyyin, Rasul itu penutup para nabi. Tapi yang pengganti khalifahnya, pemimpin Rasul, pemimpin dunia. Maka dipilihlah 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, sampai jenazah Rasul tidak dimakamkan. Padahal sabda Rasul memakamkan jenazah itu harus cepat. Ini 3 hari bagi Rasul demi memilih seorang pemimpin pengganti baginda Rasul. Begitu pentingnya jadi pemimpin. Abu Bakar wafat ganti Umar, Umar wafat ganti Utsman, Utsman wafat ganti Ali. Selesai sampai di sana. Setelah itu adalah turun temurun, bukan dipimpin wa amruhum syura bainahum.
Muawiyah, Abbasiyah. Muawiyah tidak disenangi, ganti dengan Abbasiyah. Keluarga Abbas kudeta, perang. Islam perang itu. Berarti sudah tidak benar itu. Kan tidak pernah Abu Bakar perang dengan Umar. Tidak pernah Umar perang dengan Utsman. Wafat Abu Bakar, ganti Umar. Dipilih. Wafat Umar, ganti Utsman. Dipilih. Dan perlu tahu kalian, untuk menjadi pemimpin itu tidak mesti kita bahasa Sunda nyobrokkan sorangan yang jadi pemimpin. Padahal gak mau bukan berarti tidak mau bertanggung jawab, tapi berat jadi pemimpin itu. Maskulun amriyati akan ditanya. Akhirnya rakyat saat itu yang membujuk Abu Bakar dituju, dibujuk, wahai Abu Bakar, kalau tidak ada pengganti baginda Rasul, siapa yang akan memimpin dunia Islam? Baru Abu Bakar mau, ya kalau gitu mau. Tapi ada syarat, kata Abu Bakar. Dukung aku. Kalau tidak mendukung aku nggak mau. Kalau aku salah, benarkan aku, luruskan. Bahkan Umar begitu. Dukung aku kalau mau. Kalau enggak jangan. Bahkan kalau aku salah, tegakkan pedang kepadaku. Tidak, artinya aku siap dibunuh oleh rakyat kalau aku tidak benar dan tidak adil. Umar sampai begitu. Makanya dalam periode Khalifah Rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, umat Islam itu bersatu gitu. Nah setelah itu saling jeda. Umayyah digulingkan oleh Abbasiyah, oleh Fatimiyah, oleh Utsmaniyah. Ya, begini. Karena santri rahimakumullah, kita sebagai muslim dunia ya, dari Maroko sampai Maroko bilang, kita ini kan berjamaah mau menuju mana? Mau menuju ridho Allah kan? Ya, betul. Tapi kita tidak punya imam, jadi lucu kan? Kita ini perjalanan jauh menuju alam akhirat, tapi tidak punya imam. Sedangkan sabda Rasul, imam itu wajib. Beri sabda Rasul, idza kana salah satu di safarid, kalau kalian bertiga melakukan safar ya, perjalanan gitu, fal yu'amiru ahadu, maka pilih oleh 3 orang itu salah seorang jadi imam. Kita mau berangkat 3 orang, harus dipilih siapa sih yang jadi imam. Harus ada, itu wajib. Untuk apa nanti kalau misalkan di perjalanan menghadapi ini ada banjir, kan yang 2 orang itu ke imam. Bentuk kamu gimana? Bentar. Kita mau sholat dulu. Kata imam, ya kata yang 2, aku kan kami ini makmum, yang kamu jadi imam. Kata yang imam itu, udah kita lanjut. Kita pakai sampah atau kita mundur. Itu imam yang itu 3 orang berpergian, wajib falu amir wahdu. Pilih imam di antara 3 orang itu. Ini kita miliaran umat Islam ya menuju kepada ridho Allah, tapi kita tidak punya imam. Kata pemimpin Mesir begini, tidak diikuti oleh ulama Indonesia. Itu kan orang Mesir. Apalagi kalau kita berbicara tentang ormas ada kita. Ada orang Muhammadiyah bicara di TV, kata orang NU, itu mati Muhammadiyah, yang didengek. Itu memang kenyataan. Untuk Indonesia ini harus ada yang tidak masuk ormas untuk bisa menyatukan di antara ormas Islam itu. Tapi dengan ilmu tentunya yang mumpuni. Di dunia Islam, mazhab ini harus ada yang tidak bermazhab. Mengapa tidak sih? Tentu harus mengambil ilmu dan baca berbagai Al-Quran dengan paham, hadis dengan paham. Kita bisa menyatukan orang yang rame gara-gara mazhab. Apalagi paham-paham Salafiyah, Salafi, Wahabi, ya. Kemudian Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Makin rumit dengan banyaknya istilah itu. Khawarij, Mu'tazilah itu apa? Makanya kita ulul albab dengan dakwah makamahnya tidak mengenal itu istilah. Yang kita kenal adalah apa? Istilah-istilah dalam Al-Quran. Muslim, mukmin, mutakin, ya, murtadin, murtad itu, fasikin, munafikin, ada. Nah jadi kalau santri nanya ke Buya, apakah Israel sama Palestina gak bisa dan bisa? Buya ambil semacam contoh ya. Mudah-mudahan contoh ini bisa menjadi gambaran kalian, memberikan penjelasan kepada yang lain tentang Palestina.
Begini cerita. Misalkan ada satu keluarga, suami, istri, anaknya 3 laki-laki, ya. Coba diperhatikan. Si A, si B, si C, ya. Si A, si B, si C, laki-laki 3. Kemudian bertetangga di depan rumahnya dengan non-muslim lah, orang kafir. Suami istri punya anak 1 laki-laki, si D namanya. Jangan D, enggak tertukaran nanti. Jadi A, B, C keluarga muslim, yang dah dihafalnya anak laki-laki. Si keluarga muslim itu misalkan sudah wafat ayahnya, jadi yatim, gak punya kepala keluarga, hanya ada ibunya saja. Bahkan tidak lama ibunya juga meninggal. Jadi sudah yatim piatu ceritanya. Ya termasuk kita umat Islam sudah yatim piatu, tidak punya pemimpin dunia dan tidak kita punya ummul mukminin. Ya. Dulu kan ada Siti Khadijah, ada Siti Aisyah, ya, menjadi pemimpin yang mendampingi Rasulullah. Cerita singkatnya, si A, B, C. Si B, anak kedua yang yatim piatu itu, bermasalah dengan si E yang di depan rumahnya. Masalah, ribut, mau kelahi. Si B, anak yang kedua, ya misalkan anggap itu adalah Palestina, anggap si B itu Palestina misalkan gitu ya cerita. Si A misalkan Saudi Arabia misalkan. Si A itu anak pertama. Si anak pertama itu punya masalah dengan adiknya, dengan si B ada masalah dengan si B, ada masalah. Tapi tidak kenal si E. Nah, ini ceritanya ada sedikit rumit, tapi kalian harus itu ya diingat, karena ini masalahnya akan nanti kiaskan kepada masalah Palestina. Adapun si anak bungsu ada masalah juga dengan si B ini kakaknya, dan dia dekat dengan si E, dekat dengan orang kafir itu, teman, meskipun beda agama berteman. Ceritanya si B itu kelahi, wah, adu jotos gitu ya, wah. Datang kakaknya si A, ya biarkan aja lah, dia kelahi, dia juga ke aku gak baik, kata si kakaknya. Lihat adanya ditunjukkan gitu, ya seolah-olah Palestina oleh Israel, anggap saja di harapan Roma itu Israel kan, anggap saja. Si kakaknya doang dikatakan. Terus si C, adik bungsunya, lihat kakaknya kelahi, justru membela si Kristen itu, si E. Dibantu, sok tunggu lama. Itu juga dia ke aku nggak sayang, kakak masa dia kakak, tapi dia nggak baik ke aku. Sok tunggu. Jadi justru si C itu membantu si E yang Kristen itu supaya mau nonjok terus kakaknya. Tidak ada yang bantu, ayahnya tidak ada, ayahnya kan begitu kita itu. Kata Saudi Arabia, biar adalah Palestina itu urusan dia. Apalagi misalkan yang lainnya yang seolah-olah dekat, yang maaf ya, di mana negaranya itu dibantu oleh Amerika untuk keamanan sebagainya, justru membantu Israel. Coba kalau ada bapaknya, kita bicara lain, misalkan ada bapaknya yang 3 anak, bapaknya ada, hei, bantu tuh adikmu. Bapaknya bilang ke si A, bantu adikmu. Dia bantu, kata ayah, bantu, itu kan adik kamu, jelek buruk itu adik kamu, bantu. Mau tidak mau kakaknya bantu, karena ada ayahnya. Kalau kita punya pemimpin, bantu tuh Palestina, bantu kan. Kalau nggak dibantu, gimana sanksi? Kata pemimpin dunia Islam ini. Kakaknya ya bantu adik, si adiknya. Ini macam-macam kamu, masa kamu membantu yang kafir gitu? Ya saya akan dekat, jangan dekat-dekat. Adikmu satu darah, bantu kakakmu. Jadi yang bungsu itu, yang si itu justru membantu. Dibantulah oleh A, si kakak, si B itu. Dibantu oleh si adiknya. Sehingga yang E itu dia dirempuk di luar. Akhirnya si E itu bilang, gak mau. Itulah itu. Ada
ada ayah kan? Kita nggak punya ayah, nggak punya pemimpin Islam kita. Nah, itu Buya ngambil contoh seperti itu, gambaran. Seandainya kita punya ayah, punya pemimpin, kita ini nggak akan begini. Maka menghadirkan seorang pemimpin dunia jadi kewajiban. Kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Coba siapa yang bisa menghalangi kewajiban ini? Kita bepergian 3 orang, harus ada pemimpin. Fa'yu amiru ahadu. Pilih umat, amil. Kita ini sudah berapa lama sejak Ali bin Abi Thalib kita tidak punya pemimpin. Jangan dombakan akhirnya. Nah, jadi dengan cerita itu kita semuanya bisa paham. Oh, kenapa masalah Palestina dan Israel ini tidak selesai? Karena kita ini lebih kadang-kadang ada yang membantu orang-orang. Sedangkan kita paham wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kau diutus Muhammad rahmat untuk semesta alam. Jadi kalau memang semesta alam ini sudah dipimpin oleh ajaran Islam, maka akan rahmat saya. Nah itu ya yang Buya sampaikan berkenaan dengan Israel dan Palestina. Selama kita tidak punya dunia Islam, anggo. Baik, pertanyaan berikutnya. Buya, apakah piramida dibuat oleh pengikut Firaun? Bukan. Buya, apakah piramida dibuat oleh pengikut Firaun? Bukan. Dibikin oleh siapa piramida? Dibikin oleh yang dijajah oleh Firaun. Firaun itu adalah suku Kipti, ya suku Kipti. Suku yang menjajah kaum Bani Israel. Bani Israel yang dijajah oleh kaum Firaun. Jadi piramida yang dia datang ke sana, yang lihatnya begitu besar, batu-batu berapa ton itu bisa disusun. Itu entah berapa banyak kaum Bani Israel yang wafat dan mati sia-sia menurut pandangan mereka. Buang yang mati, yang tertindas, yang terinjak, yang tertimpa batu, wah banyak. Buang. Rata yang dijajah itu menurut mereka tidak berguna. Dipaksa, jadi garis bawahnya dipaksa mereka bikin piramida. Yang tidak mau dibunuh. Seperti kita dulu dipaksa kerja paksa oleh Daniels dan tanam paksa oleh Raffles. Ya kan? Kita yang nanam, mereka yang ngambil ke Belanda di bawah. Kita yang nanam rodi dan robusta zaman Jepang. Kita yang nanam diambil oleh Jepang. Enggak, kita cuma dikasih. Ini penting bahwa ini adalah penjajahan, pemaksaan. Ya. Bagaimana saat itu Firaun memaksa orang Bani Israel untuk mengikuti dan disuruh menyembah kepada si Firaun. Yang tidak mau menyembah ke Firaun itu dibunuh. Nah, pendapat Bani Israel, ide-ide Bani Israel, pemikiran Bani Israel tidak didengar. Nah, kita bisa dikiaskan zaman sekarang yang konon katanya zaman demokrasi. Ya. Apa zaman demokrasi itu? Cirinya Yandi, kita bebas berpendapat dengan ya, dan pendapat itu tidak boleh dipaksakan kan. Makanya kan Buya di sini selalu mengatakan bagaimana pendapat santri, usulan santri, pertanyaan santri supaya keputusan Buya ini menjadi umum wa abrum sorbena. Begini, ya, ke yang kader terutama nih Buya. Gimana Pak? Kita hidup dimanapun lah, nggak usah kita berbicara Indonesia. Konon katanya sekarang zaman demokrasi katanya, dimana zaman kebebasan berpendapat. Tetapi kenyataannya, kita selaku umat Islam hidup di negara yang mayoritas Muslim di Indonesia. Tidak sedikit umat Islam yang bicara minor bukan main. Apa Buya bicara minor itu? Buya bicara sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyi takut kali kedengaran oleh ya jabat mungkin ya pemerintah. Berarti kalau begitu kita belum merdeka. Karena kalau sudah merdeka itu bicara apapun, tetapi dengan tidak dilandasi kebencian, dilandasi dengan fitnah, jangan. Makanya Buya menyebut pesantren ini pesantren ulul albab, pesantren berpikir.
kita ini harus banyak berpikir tentang hukum yang berlaku di negara yang dikatakan ilmania, negara sekuler yang membedakan antara hukum agama dengan hukum negara. Ilmania namanya, maksud maaf ya, di negeri kita masih begitu, belum bisa Al-Quran dipakai di sana negara. Ini perjuangan panjang. Nah, cuma Buya katakan, kalau ada di antara umat Islam yang berpendapat tentang hukum Islam misalkan ya, itu jangan menjadi ancaman, dianggap ancaman bagi negara. Harusnya itu menjadi semacam teman untuk berdiskusi. Jadi istilah harga mati itu jangan ada. Apalagi harga mati di bidang hukum. Undang-undang dasar kita ini ya sebetulnya masih bisa dirubah karena buatan manusia. Sedangkan ini adalah buatan Allah, ini tidak bisa dirubah. Ini adalah undang. Jadi maksudnya begini, tidak boleh dipaksakan. Misalkan kita selaku umat Islam punya pandangan ya, kita bahwa kita dari Allah, berada di bumi Allah dan akan pulang ke Allah, kita punya kewajiban melaksanakan Quran. Terus ada orang maksa-maksa, udahlah Qurannya di masjid aja, jangan dipaksakan untuk bisa menjadi, jangan begitu. Maka kita ada semacam dialog, pembicaraan, adu argumen ya. Jangankan santri yang sifatnya pendapat manusia ya, itu istilah maaf ya, ada demokrasi, ada liberalisasi ya kan, kemudian juga ada sosialisasi, itu kan sosialisasi itu komunis ya. Nah, tidak boleh dipaksa. Agama Islam saja ya, agama Islam yang mulia, al-Islamu ya'lu walayun alaih, yang tidak akan ada yang lebih tinggi dari Islam. Apa kan firman Allah, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan masuk Islam, karena sudah jelasnya kebenaran dengan kesesatan. Kita selaku kaum pendakwah enggak boleh, awas ya, masuk Islam, awas ya, sih, awas tuh diduruk seiman. Kalau kita sudah mengajak mereka masuk Islam tetapi mereka tidak mau, kita katakan lakum dinukum, agamamu. Tapi aku sudah ngajak dengan baik, dengan sopan santun, dengan adab, tidak ada fitnah, tidak ada paksa. Jadi sudah saatnya sekarang para santri kalian berbicara tentang hukum Islam ini, jangan sembunyi-sembunyi. Buya kalau ceramah di hadapan Pak Lurah, Pak Camat, ulul aba bercita-cita tegak syariat. Tetapi caranya beda dengan yang lain. Tidak sembunyi-sembunyi, apalagi menyalahkan pemerintah, bikin semacam, ada kan sekarang ini konon katanya yang ingin tegak syariat, ada presiden bayangan, presiden syariah, level gubernur, nah semuanya begitu kan. Mengangkat senjata, mengkafirkan orang lain, bunuh sana, bunuh sini. Rasul tidak begitu. Santri perlu kita mengkaji sejarah. Baginda Rasul dengan 10.000 pasukan mau melaksanakan umroh. Berangkat dari Madinah ke Mekah. Ya. Kalau ingat, sudah sampai di Hudaybiyah, Baginda Rasul berhenti sejenak dengan rombongan. Kemudian memanggil Utsman. Utsman, ini aku punya perasaan, sepertinya masih banyak yang menentang kepada ajaran Islam. Kamu kan orang yang paling banyak teman-teman di Mekah. Coba kamu ke sana dulu, teliti, periksa oleh kamu. Berangkatlah Utsman. Kemudian Utsman laporan, wah Baginda, masih banyak yang menolak ajaran Islam. Kemudian saat itu Baginda Rasul, udah kita pulang lagi aja. Padahal sudah berapa ratus kilometer, tinggal beberapa kilometer lagi. Seluruh sahabat tidak ada yang sependapat dengan Baginda Rasul. Tanggung Baginda, kita kan sudah banyak, kita tinggal melangkah. Tidak, jangan banyak makan korban. Kembali. Maka dibikinlah perjanjian Hudaybiyah.
di mana perjanjian Hudaybiyah itu seolah-olah merugikan Islam, padahal sebetulnya menguntungkan. Setelah perjanjian Hudaybiyah itu terlaksana, maka para sahabat yang lain, para sahabat maksudnya, malu oleh baginda Rasul. Nah, jadi kalau santri nanya ke Buya, berbicara tentang piramid, Buya ingat ya akan penindasan. Memang penindasan secara fisik tidak ada, tapi penindasan secara kata-kata lah. Sudah saatnya kita ini terbuka. Apa yang kita katakan semuanya mayor, terbuka. Mari kita duduk dalam satu kursi yang sama. Dan maaf ya, Buya katakan ya, kadar terutama nih, Pak Hari, Walid, Adla, Tajri, nih, gini, bahwa tidak boleh ada yang merasa paling punya negara ini, merasa paling berjasa, ini negara kami. Padahal pada kenyataannya kan umat Islam yang melawan kaum penjajah. Tapi seolah-olah, kan ada beberapa orang masih nggak usah Buya sebutkan. Ya kalau ada pemuda Islam demo gitu, mereka benci seolah-olah mau meruntuhkan negara. Ini negara siapa? Negara kita semua. Dan kita ingin negara Indonesia ini selamat untuk dunia dan akhirat. Ya, jadi sudah saatnya kita terbuka, berbicara, ngobrol, dan semuanya kita bertanggung jawab supaya bangsa dan negara Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun rebut kubur, ya. Baik, pertanyaan terakhir, Buya, apakah Indonesia bisa ikut Piala Dunia nanti? Wah, insya Allah dengan kepemimpinan Erick Thohir, kemudian ada netralisasi itu, Buya makin yakin lah. Konon katanya Buya dengar-dengar Bahrain sekarang tidak mau hadir untuk lawan di kanan kita di Indonesia karena takut katanya supporter kita ini gimana gitu ngamuk, padahal kita enggak kan. Begitu kalau orang yang licik takut ya. Maaf nih, karena memang Buya nonton itu pertandingan Indonesia dengan Bahrain, terus ditambah wasitnya, ditambah doi, jadi aneh ini. Ya mudah-mudahan kita masuk. Cuma lawan yang paling kuat itu adalah Jepang. Gak apa-apa lah, yang penting kita menang nanti dengan Bahrain, menang dengan Cina di negeri kanan kita ya. Kemarin juga pada saat kita kalah 1-2 oleh Cina, Buya tidak merasa kalah. Itu kalah terhormat. Kenapa coba? 73% bola ada di bukan lah, bola menyerang ke sana, ke Cina. Wah, berapa kali itu tendangan penjuru. Jadi kita agak sedikit optimis nih. Ya, anggap saja lah itu sebagai hiburan. Mau panjang lebar Bu yang mau berbicara bola ini. Harus diakui bola adalah sepak bola yang paling populer. Jangankan laki-laki, ibu-ibu juga senang nonton bola. Dan anehnya itu tentang bola ya anehnya, kita nggak bisa main bola, tetapi senang main kalau melihat pertandingan bola. Nah cuma harus diluruskan, bukan diluruskan ya, dibenahi lah tentang jadwal pertandingan, jangan sampai mengganggu waktu sholat. Padahal dia tidak musafir misalkan ya, nggak di jamaah. Ya itu masih banyak lah, terutama mengganggu waktu sholat pertandingan-pertandingan itu. Belum juga harus dibenahi fair play ya. Kalau fair play ini tidak dijaga, rusak lah. Ada istilah diutak-atik tentang skor kan gitu, wah itu sudah gak mau kita nonton seperti itu. Kemudian rasis itu harus dikurangi. Maaf ya, kalau kita berbicara Persib dengan Persija, aduh sampai seperti musuh bebuyutan. Padahal kita sama-sama Muslim. Gak usahlah sampai seperti itu. Lagi sama-sama bangsa Indonesia misalkan. Tapi kadang-kadang juga karena kurang pemahaman ya tentang ukhuwah jadi rusak ya. Itulah santri pertanyaan dari Iwan ini. Berapa lama kita ini sudah satu pertanyaan. Baik, kita berikutnya ke Ahwat. Wah, panjang nih pertanyaannya.
Nomor 1, Buya maaf, aku izin bertanya. Ya harus bertanya tuh. Indonesia kan termasuk salah satu negara yang tidak memakai hukum aturan Islam. Contohnya orang yang mencuri dalam Islam harus dipotong tangannya. Sedangkan di negara kita hanya dipenjarakan saja. Nah, apa itu termasuk melanggar syariat? Nah, apakah itu termasuk melanggar syariat? Atau ada hukum lainnya, Buya? Buya tegas, itu melanggar aturan syariat, tidak ada hukum lain. Ya, tidak ada hukum lain. Di dalam surat Yusuf ayat 40 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah hukmu illa lillah. Tiada lain hukum itu kepunyaan Allah. Jadi yang berhak membuat hukum itu Allah. Ini tidak boleh, ini boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Ini wajib, ini harus dilaksanakan, ini jangan. Itu Allah. Kita tidak bisa merubah. Ya, sejak Nabi Adam diciptakan sampai kiamat nanti, yang namanya perzinahan itu tidak pernah. Ajaran Islam itu membolehkan perzinahan, tidak pernah membolehkan perjudian, tidak boleh membolehkan mabuk-mabukan, karena itu merusak semuanya. Tidak pernah membolehkan riba, itu sama ajaran Islam. Cuma Nabi yang berbeda-beda, tetapi dari Allah semuanya, baik itu adalah kitab apa? Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Ya. Yang membedakan adalah zaman sekarang, kita zaman Nabi Muhammad SAW lebih lengkap lagi, dan semua ajaran kitab-kitab yang lalu sudah terakomodir ya di dalam Al-Quran. Jadi artinya kitab-kitab lain sudah tidak boleh lagi berlaku. Yang berlaku adalah ajaran Islam, Al-Quranul Karim, itu harus diakui. Ini hukum ilahi. Jadi kalau begitu apa tugas manusia, Bu ya? Coba apa tugas manusia? Membenahi hukum itu, mengurai secara detail, diurai, dilihat dari segi mencurinya itu gimana, ditelusuri mencurinya itu, berapa banyak curiannya itu, kenapa sampai dia mencuri, karena ada unsur pencuri yang dicuri. Begini. Ada motor di mana saja tidak dikunci, dicuri oleh seseorang. Satu itu kejadian. Kejadian lain ada motor yang disimpan di garasi, dikunci bahkan double, itu beda. Bagi yang mencuri di tempat yang memang motornya terbuka itu ringan hukumannya. Bahkan yang menyimpan barang secara begitu saja itu dapat teguran. Berat bagi yang mencuri motor di garasi yang dikunci gembok. Nah, itu tidak kata lain. Di dalam surat Al-Maidah ayat 38, sampai bisa dibuka oleh satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqatu faqtu aydiyahum. Bagi pencuri, ya, laki-laki pencuri dan juga perempuan pencuri, faqtu aydiyahum. Potonglah tangan keduanya. Begitu. Jazaan bima kasaba, karena sebagai siksa atau azab atau sanksi bagi perbuatan mereka. Nakala minallah, dan siksa dari Allah. Coba lihat. Wasariqatu faqtu aydiyahum. Jazaan bima kasaba, nakala minallah. Begitu. Coba lihat surat Al-Maidah ayat 38. Itu kan hukum Allah. Jadi kalau tadi santinanya tapi di penjara itu berarti melanggar hukum Allah. Buka semuanya. Nah, wasariqatu faqtu aydiyahum. Jaza bima kasaba nakala minallah. Wallahu azizun hakim. Sadaqallah.
laki-laki pencuri, perempuan pencuri, potonglah kedua tangan mereka, dua-duanya potong. Jazaan bima kasaba, sebagai bentuk sanksi bagi keduanya di dunia. Ini nih yang biasakan, nakala minallah, dan siksa di dunia dari Allah. Jadi kalau orang yang mencuri cerita, terus sudah dipotong tangannya, nanti di akhirat tidak akan ditagih lagi oleh Allah dosanya. Sudah selesai. Makanya kalau kita sudah paham syariat, kalau mencuri dia menyodorkan diri, aku mencuri dan sudah melebihi nisab, potonglah tangan saya. Kenapa kamu? Daripada saya nanti diajab selamanya di akhirat. Nakalan minallah, dan itu siksa di dunia dari Allah. Orang yang zina, nukson, sudah pernah menikah atau sedang menikah, sedang punya suami istri, maka dibunuh. Kalau tidak dibunuh, dia akan selamanya dia. Pilih saja. Orang yang membunuh orang lain, kisos, dibunuh daripada nanti selamanya. Tinggal milih. Nakalan minallah, itu siksa di dunia dari Allah. Jadi nggak ditagih lagi doa itu. Bagaimana punya kalau ada orang yang mencuri di penjara, tetap di akhirat akan diazab. Kenapa? Karena tidak dipotong tangannya. Waduh, Buya, berat hukum Islam. Kata siapa berat? Berat bagi siapa hukum Islam? Kita lihat bab pencuri. Berat bagi siapa? Kalau ada orang mengatakan umat Islam ya, aduh berat, berarti dia jiwa pencuri atau ingin mencuri suatu saat kalau ada kesempatan. Kita yang sehat-sehat, pas ada potong tangan bagi, alhamdulillah ya Allah, harta saya aman, motor saya aman, mobil saya aman, tidak ada yang mencuri, takut dengan potong tangan. Jadi kalau kita berat, seolah-olah berarti orangnya bakal mau deh di waktu dunia. Gitu. Ya. Allah itu coba dikatakan di ujung ayat itu. Coba dikatakan di ujung. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha gagah perkasa untuk memberikan hukuman kepada orang yang berbuat maksiat. Hakim maha bijaksana. Itu sangat bijak. Siapa sih yang lebih bijaksana dari Allah? Allah yang menciptakan kita, tahu tentang diri kita. Allah menciptakan hukum bagi kita. Sangat bijaksana. Kalau ada orang yang merasa lebih bijak dari Allah, itu orang gila namanya. Wallahu aziz, maha gagah perkasa. Dengan kegagahannya itu menegakkan hukum, tetapi hakim dan bijaksana teman. Ya, kita berbicara tentang pembunuhan misalkan di negeri kita. Berapa banyak orang yang dibunuh tiap hari. Tapi ada penelitian satu negara yang di sana dicoba untuk melaksanakan tegak syariah meskipun belum kafah. Dalam kurun 25 tahun, ya kayak dia nih, Buya sering mengatakan, dalam kurun 25 tahun hanya terjadi 16 kali pembunuhan. Dan itu pun ada pembunuhan yang tidak disengaja, pembunuhan setengah disengaja, pembunuhan disengaja cuma berapa. Tetapi di negeri yang tidak menggunakan hukum Islam, nyawa manusia bahkan lebih rendah daripada nyawa hewan selalu. Ya. Nah, jadi kalau santri nanya ke Buya ini, nah apa itu termasuk melanggar syariat? Sudah berdosa. Nah, bagaimana Buya? Di negeri kita kan belum tegak syariat. Ya sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Tapi sabar di sini bukan diam, bergerak dengan cerdas, berjamaah, sama-sama, adu argumen, tidak minor tapi mayor. Ayo. Maka betul sabda Rasul, kalau kalian hidup di negara yang tidak menggunakan hukum Islam, hindari hukumnya, jangan tersentuh, jangan bermasalah di dalam, supaya aman. Karena kita kalau dihukumi oleh hukum yang bukan ajaran Islam, merugi kita. Ya, ya. Jadi itu jelas itu. Nomor 2, kakak kali pulas membaca Quran saya waktu sedang Buya, apakah takwil mimpi masih ada di zaman seperti sekarang? Sampai kiamat, selama manusia bisa mimpi, itu takwilnya ada.
Nggak pernah takwil mimpi itu dibatalkan. Siapa yang bisa membatalkan? Ya, begitu. Coba lihat Quran, nggak usah dilihat. Coba nanti kalau sudah kekobong, lihat di dalam surat Yusuf dari ayat 43 sampai 49. Itu sudah populer kan ayatnya. Pada saat suatu hari Raja Mesir pas bangun tidur memanggil para patinya, sini para ulu balang, para setapnya ke sini. Nasir tong nunutan Nasir, bentak. Lamun dono kacai. Aku tadi malam mimpi, aneh mimpinya, kata Raja Mesir. Mimpi apa wahai baginda? Aku mimpi ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Terus ada juga di sampingnya 7 sapi yang kurus-kurus. Anehnya itu sapi yang kurus itu makan sapi yang gemuk, habis sampai habis. Kemudian ada 7 tangkai gandum yang hijau, masih hijau. Aku juga melihat saat itu, di waktu yang bersamaan dalam mimpi itu, ada 7 tangkai gandum yang kering. Apa nih tabir mimpi ini, kata Raja? Kebetulan saat itu ada yang tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam seseorang yang bisa mentakwil mimpi. Dipanggillah Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf itu sedang dipenjara kasus fitnahan dari Siti Zulaikha itu ada sejarahnya ya. Apa takwilnya, kata Raja? Begini takwilnya wahai baginda. Akan datang 7 tahun waktu subuh, serba mudah, pepohonan gandum dan sebagainya itu binatang-binatang begitu tumbuh subur, gemuk-gemuk 7 tahun. Tetapi baginda setelah 7 tahun Allah akan memberikan ujian. 7 tahun kering, tidak akan hujan. Jadi apa usulan kamu? Usulan saya, selama 7 tahun masa subur simpan. Yang kebanyakan simpan, ya pakai cuma secukupnya. Betul santri. Kejadian itu. Sampai seluruh negara di dunia saat itu pada miskin, kecuali Raja Mesir, negara Mesir. Karena ada takwil itu dari Nabi Yusuf. Ya, tentang takwil ini apa namanya itu masih. Cuma kalian harus tahu tentang mimpi yang ada mimpi, ada bunga tidur. Ya, apa punya bunga tidur itu belum mimpi, bukan mimpi. Cuma kehidupan di dunia sebelum tidur terbawa ke alam bawah sana. Tidur kita ini santri terbagi 4 fase. Fase pertama adalah fase persiapan. Kita mulai persiapan, itu fase persiapan itu dari 1 menit sampai 7 menit. Kalau kita normal ya, kalau kita sakit tidak bisa diatur ukur. Kalau kita normal, ada orang baru juga 1 menit kurang sudah nyenyak. Jadi persiapan itu antara 1 sampai 7 menit. Biasa gulang-guling lagi nih ya, biasanya gitu ya. Itu fase persiapan. Fase kedua itu fase menuju pulas. Menuju pulas. Itu antara 10 sampai 25 menit. Sudah mulai orang bicara sudah nggak jelas kedengarannya, kita sudah mulai menuju pulas. Fase ketiga adalah fase pulas. Betul-betul pulas sudah kerek. Wah, terus pulas itu fase ketiga itu. Itu antara 70 sampai 90 menit sampai 1 jam setengah pulas. Ini yang paling penting saya sampaikan. Fase keempat itu fase mimpi. Setelah 1 jam setengah ke sana atau kalau yang lama, atau setelah 70 menit kalau cepat tidurnya. Itu baru fase mimpi. Nah, itulah fase mimpi. Nah, Buya sampaikan. Kalau kita sehat ya, sehat afiat. Mimpi itu sangat jarang. Jadi kalau ada orang mimpi lagi, wah teman, bungana kembang nasare gitu. Dan seseorang itu kalau mimpi, betul-betul mimpi, apakah 6 bulan sekali, dan itu mimpinya mimpi isyarat. Buya sangat jarang mimpi, sangat jarang. Suatu hari Buya mimpi, Buya punya ikan besar, ikan mas besar, dua-duanya dipegang. Itu tahun 1999. Setelah lengsernya Soeharto diganti oleh B.J. Habibie, terus Abdurrahman Wahid, pas presiden Abdurrahman Wahid, dia punya mimpi itu, wah kata Buya,
Buya bilang ke Umi, insya Allah kita akan punya 2 kebahagiaan. Apa itu Buya? Ada alokasi kebahagiaan. Kebahagiaan pertama, Buya mendirikan pesantren tahun 2000. Itu ikan yang pertama. Karena kalau mimpi ikan itu mimpi kemujuran, mimpi kebahagiaan kalau dapat ikan. Dan yang kedua, Buya mendirikan dakwah marhamah. Itu 2 mutiara yang sampai sekarang menjadi, maaf ya, karya besar Buya. Pesantren Nurul Abim terus berkembang sampai sekian puluh cabang, dan dakwah marhamah yang akan kita benahi nanti suatu saat. Dakwah marhamah ini adalah dakwah yang akan booming, insyaallah. Dan Buya meminta kepada Allah, jangan engkau memanggilnya roh ya, sebelum aku ya Allah bisa menjadikan dakwah marhamah ini diwariskan kepada generasi. Rabbillah tazadifan wa anta khairul warith. Itu yang doa yang selalu Buya sampaikan pada benar. Jarang mimpi. Gimana Buya supaya jarang mimpi dan tidur nyenyak? Buya enak. Aneh Buya kalau ada orang yang nggak bisa tidur. Buya mah paling cepat tidur. Loh, di kasur. Istri Buya masih baca. Nikmat Buya kalau tidur itu. Karena diawali dengan wudu. Selalu punya wudu. Dan kalau tidur kita menghadap kiblat, kalau bisa, kalau enggak, dia disimpan di sini. Ya. Coba, Pak. Mengapa kita wudu dulu? Kalau bisa baca Quran dulu. Maka tadi kan pagi ada ya santri Buya yang sebelum tidur baca Quran. Wah, itu mantap itu. Ridho ya. Luar biasa. Kalaupun kita diambil Allah punya wudu. Tapi itu berat sih. Nah, jadi takwil mimpi ini masih ada. Ya. Banyak orang mengatakan mimpi padahal itu masih fase kedua menuju pulas. Isuk-isuk kena orang diberi ku anjing sampai ke hayok. Pas tidur diberi ku anjing nyaetnya ada masih nyamuk kan gitu. Atau siang harinya dimarah oleh Buya. Nah, ada kasus misalkan, nauzubillah, aduh, pas tidur, wah kita mimpi dikejar-kejar. Nah itu biasanya kesedihan kita, kekecewaan kita, ketakutan kita, itu dibawa, itu biasanya fase 2. Jarang fase 3, fase 2. Ya fase 3 adalah. Tapi fase yang keempat, setelah 70 menit atau 1 jam setengah, kita sudah mimpi. Diusahakan jangan banyak mimpi. Ya, soalnya kalau kita masih banyak masalah itu berat. Ia pernah merasakan, tapi alhamdulillah. Itu santri ya, itu sampaikan. Udah selesai. Oh ini ada satu lagi. Buya, apakah salah jika perempuan Islam ingin memiliki ilmu atau pendidikan yang tinggi untuk mempunyai karir yang sukses? Baginda Rasul telah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Gitu. Diwajibkan mencari ilmu bagi muslim dan muslimah. Tidak dibedakan oleh Allah. Bisa, teteh bisa jadi dokter, jadi profesor. Buya pernah mendengar ceramah Profesor Zakia Darajat, anggota DPR, ya, seorang perempuan yang berani itu, singanya podium, memperjuangkan umat Islam itu. Zakia Darajat. Kemudian Profesor Dr. Tuti Alawiyah, pimpinan pesantren di Jakarta. Apalagi nama pesantrennya itu saya, kan sekarang dilanjutkan oleh turunan. Silakan. Cuma Buya ingatkan arijalu qawwamuna. Jangan lupa kodrat. Perempuan itu dipimpin oleh laki-laki. Yang jadi kepala keluarga adalah suami. Kalau suami mengizinkan, ya oke, kita karir. Kalau tidak, ya jangan. Ridho suami, ridho Allah. Cuma tentu
Teteh nanti ke suami harus pandai-pandai membujuk. Ya, membujuk. Umi sudah sarjana sekarang, Teh Nurul sudah mau sarjana sekarang lagi nyusun. Nggak terasa nih. Teteh, Teh Ima mulai kuliah, UT di rumah tapi Buya kasih. Mau apa? Teh Nurul mau ini, silakan. Teh Ima mau apa? Ini. Cita-cita pada tinggi silakan Buya. Cuma perempuan jangan lupa tugas di rumah. Sebelum kerja siapkan dulu sarapan untuk laki, untuk suami ya. Mengajar anak-anaknya mampu enggak? Nanti setelah kerja pas suaminya minta nafkah batin, capek itu rusak itu, capek. Mau tidak mau, kalau suami minta untuk nafkah batin, siapa? Itu kewajiban aku juga. Itu banyak yang kerja, pulang kerja tidur, suaminya padahal mau nafkah batin, itu kan sudah merusak tatanan keislaman kita selaku seorang muslim. Terus lagi Teteh, kan biasanya kalau perempuan kerja itu punya gaji. Nah biasanya sok ngajago bolak cangkeng lagi lain di dia kasalaki nolongi anak gajina ngajago. Nah biasanya orang yang karir itu maaf Teteh nggak lama berumah tangga, tinggal milih mau berumah tangga mau karir. Ya enak rumah tangga dong, nafkah batin itu nikmat. Kalau sendirian kan aduh kedinginan dan sepi. Ya tapi ini awan yang nanya ya. Tapi kalau Teteh mau karir sukses dan hangat hidup, aturlah sesuai dengan ajaran. Makanya kalau bagusnya ya kalau usaha perempuan ya Teteh, bikin klinik di rumah kita, jadi suami selalu dengan kita. Bikin fashion, kita misalkan jurusannya fashion, bisa bagaimana membuat model-model pakaian yang trendy tetapi untuk orang, itu tugas Teteh. Atau bikin misalkan tentang bikin kitek-kiteknya untuk apa gitu, yang islami artinya bisa dihapus cepat. Tidaknya, you bikin secara itu jurusan kimia nantinya. Islam itu tidak mengalami bagaimana Siti Aisyah bisa berkuda, begitu hebat bisa memanah, begitu hebat. Rasul tidak melarang. Dan baginda Ummul Mukminin Aisyah itu bisa berperang melawan kaum kafir. Yang namanya perang itu kan perlu ada pelatihan dan sebagainya. Kalau sekarang kan TNI lah ya, OWAD lah kawan, tentara wanita OWAD. Jadi silakan, cuma jangan sampai lupa kepada Tuhan. Karena santri rahimakumullah sudah jam 2 ya belum pada makan ya. Ya cukuplah tali tuh kali ini. Nanti kita lanjutkan, ini baru 2 penanya. Kita sudah rindu ya, tali sudah lama nih. Insya Allah nanti menjadi rutin, mudah-mudahan bisa berlangsung terus. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, yang benarnya dari Allah dan Rasulnya, yang salahnya dari hawa nafsunya sendiri. Ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.